Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Holifatul Hannah. Kalian bisa panggil saya dengan sebutan Bu Holif atau Kak Holif. Terserah kalian memanggil saya apa, yang penting kalian merasa nyaman belajar dengan saya, oke? Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari tentang hari ini mudah difahami dan bermanfaat untuk kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Langsung saja, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang bab virus. Saya yakin sekali kalian sudah pasti nggak asing banget dengan kata virus, iya kan? Namun sebelum itu, pernah nggak sih berpikiran, kira-kira nih, virus itu termasuk dalam kategori makhluk hidup atau makhluk tak hidup ya? Ayo, kira-kira ada yang pernah belajar nggak tentang hal ini, ayo? Nah, langsung saja sebelum itu kita pelajari dulu yuk sejarah virus. Sebenarnya virus itu awal mulanya dari mana ya? Ayo kita pelajari. Nah, jadi itu semua berawal dari tanaman tembakau yang terkena penyakit. Itu pada tahun 1883. Akhirnya, ada ilmuwan dari Jerman, beliau bernama Adolf Meyer. Beliau melakukan percobaan dengan cara menyemprotkan getah tanaman yang sakit, tanaman tembakau tadi, kemudian disemprotkan kepada tanaman yang sehat. Nah, hasilnya ternyata adalah tanaman yang sehat itu jadi ikut tertular seperti itu. Akhirnya, pada tahun 1892, ada ilmuwan Rusia yang bernama Dmitri Ivanovsky. Beliau juga ikut meneliti tentang hal ini dengan cara menyaring getah tanaman yang sakit tadi menggunakan saringan bakteri. Kemudian disemprotkan kepada tanaman yang sehat. Nah, hasilnya ternyata tanaman yang sehat itu masih tetap ikut tertular meskipun si getah tadi itu sudah disaring menggunakan saringan bakteri. Akhirnya ya, dari situlah beliau itu menyimpulkan bahwa ternyata ada partikel yang lebih kecil lagi dari bakteri. Kira-kira apa ya namanya? Oke, kita pelajari lagi. Yuk. Nah, akhirnya pada tahun 1896 ada ilmuwan Belanda yaitu Martinus Beijering juga ikut meneliti tentang hal ini. Dengan cara yaitu pada penelitian ini beliau menemukan bahwa partikel itu ternyata dapat bereproduksi pada tanaman loh. Nah, tapi tidak pada medium pertumbuhan bakteri. Nah, akhirnya beliau menyimpulkan bahwa partikel itu hanya dapat hidup pada makhluk hidup yang diserangnya aja seperti itu. Nah, akhirnya nggak berhenti dari sini. Pada tahun 1935 ada ilmuwan dari Amerika yaitu Wendell M. Stanley. Beliau juga ikut meneliti tentang hal ini. Dan ternyata pada tahun ini beliau berhasil mengkristalkan partikel tersebut. Akhirnya partikel tersebut diberi nama tobacco mosaic virus. Akhirnya pada tahun inilah ada kata virus muncul pertama kali seperti itu. Jadi itu adalah awal mula sejarah virus itu muncul ya. Oke, ilmu yang mempelajari tentang virus itu namanya ilmu virologi. Nah, yuk kita pelajari pengertian tentang virus itu apa. Jadi, virus itu berasal dari bahasa Yunani yaitu venom yang berarti racun. Virus itu adalah parasit mikroskopik yang menginfeksi sel organisme biologis. Jadi, virus itu bisa menginfeksi seperti tanaman, hewan, bahkan manusia pun bisa terinfeksi oleh virus ini. Oke. Nah, virus itu termasuk dalam kategori makhluk hidup atau makhluk tak hidup. Nah, jadi virus itu bisa dikatakan makhluk hidup, juga bisa dikatakan makhluk tak hidup. Nah, virus ini bisa dikatakan makhluk hidup karena virus itu masih memiliki asam nukleat. Tapi hanya memiliki satu jenis asam nukleat saja. Kalau nggak DNA, berarti dia punya RNA seperti itu. Dan dia juga masih bisa bereproduksi dengan replikasi seperti itu. Akhirnya dari sinilah virus itu bisa dikatakan makhluk hidup. Namun, virus itu juga bisa dikatakan makhluk tak hidup. Karena virus itu bisa dikristalkan dan juga bisa dicairkan seperti itu. Namun, para ahli biologi kebanyakan itu sepakat untuk menyebutkan bahwa virus itu adalah makhluk tak hidup karena virus itu hanya bisa hidup pada dirinya sendiri seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu kita pelajari tentang ciri-ciri virus. Nah, yang pertama yaitu adalah bentuk virus.
Jadi bentuknya virus itu sangat bervariasi sekali dari segi ukuran, bentuk, dan komposisi kimianya. Kimiawinya itu sangat macam-macam ya. Jadi bervariasi. Nah, untuk bentuknya pun juga ikut bervariasi. Ada yang berbentuk oval, bulat, memanjang, silindris, dan ada juga yang berbentuk T. Bisa kalian lihat di gambar, ini ada bentuk virus. Bisa kalian lihat supaya lebih jelas ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu ukuran virus. Jadi ukuran virus itu berkisar dari 0,02 mikrometer sampai 0,3 mikrometer. Nah, unit pengukurannya itu virus biasanya memakai satuan nanometer. Nah, satuan nanometer itu, satu nanometernya adalah 1/1000 mikrometer atau 1/juta milimeter. Bisa kita bayangkan betapa kecilnya ukuran virus tersebut ya. 1/juta milimeter itu sangat kecil banget. Nah, ini ada beberapa gambar macam-macam virus beserta ukurannya, bisa kalian lihat sendiri supaya lebih jelas ya. Nah, yang pertama selanjutnya yaitu bagian tubuh virus. Ada asam nukleat, ada selubung protein atau kapsid, ada serat ekor, ada kepala, dan ada ekor. Nah, kapsid itu adalah lapisan pembungkus tubuh virus. Nah, itu kapsid tersusun dari kapsomer. Nah, fungsinya itu untuk memberi bentuk virus, pelindung, dan juga mempermudah penempelan. Nah, selanjutnya yaitu adalah asam nukleat. Asam nukleat itu adalah pembawa informasi materi genetik. Namun, virus itu hanya memiliki satu asam nukleat saja. Kalau enggak DNA, berarti RNA, seperti itu. Virus tidak memiliki dua jenis asam nukleat sekaligus. Dia hanya punya satu asam nukleat saja ya. Perlu diingat itu. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah serabut ekor. Nah, itu adalah bagian yang berupa jarum dan berfungsi untuk menempelkan tubuh virus pada sel inang. Nah, yang selanjutnya yaitu kepala. Kepala virus itu berisi DNA, RNA, dan diselubungi oleh kapsid. Oke, untuk selanjutnya jika ada pertanyaan bisa kalian tanyakan di forum diskusi di Google Classroom ya. Saya ada tugas yaitu untuk membuat resume rangkuman tentang sejarah virus dan struktur tubuh virus yang kita pelajari pada pagi hari ini. Itu cuma cukup 1 lembar saja. Kemudian difoto dan dikirimkan ke saya melalui Google Classroom atau WhatsApp group juga bisa. Nah, yang kedua yaitu membuat minimal 1 pertanyaan aja bab atau materi yang belum kalian pahami tentang pelajaran kita hari ini, yaitu tentang sejarah dan struktur tubuh virus. Mungkin hanya itu yang kita pelajari tentang hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.